Di atas kertas, hadirnya nama besar sekelas John Herdman di kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia menjanjikan era baru, sepak bola proaktif, high pressing, dan dominan. Namun, dalam laga krusial Piala AFF 2026 menghadapi musuh bebuyutan, Vietnam, teori sepak bola modern itu membentur tembok realitas yang sangat keras. Garuda tidak hanya kalah di papan skor, tetapi juga didikte secara taktis. Ekspektasi tinggi publik berubah menjadi kebingungan massal ketika aliran bola Indonesia mentok, transisi pertahanan bocor, dan para pemain tampak kewalahan menjalankan instruksi di lapangan. Mengapa taktik John Herdman tidak berjalan? Di mana letak kegagalan individu maupun kolektif para pemain Indonesia? Selamat datang di Bedah Taktik. Siapkan waktu Anda. Mari kita otopsi anatomi kekalahan Indonesia versus Vietnam secara terukur dan mendalam. Untuk memahami kegagalan ini, kita harus terlebih dahulu membedah rencana awal, Plan A, yang diusung John Herdman. Herdman menurunkan formasi dasar 3-4-2-1 yang dinamis. Saat menguasai bola, in possession, struktur ini bertransformasi menjadi 3-2-5. 3 bek tengah menjadi fondasi awal build-up. 2 wingback terdorong jauh ke depan mengisi koridor sayap untuk memberikan kelebaran atau width. 2 gelandang serang, posisi nomor 10 ganda, menempati area half space untuk menciptakan superioritas jumlah pemain atau overload. Ide utamanya sangat jelas, mengurung Vietnam di area pertahanan mereka sendiri, memancing lawan keluar, lalu mengeksploitasi celah dengan umpan-umpan vertikal cepat. Visual, animasi pertahanan Vietnam yang bergeser dalam formasi 5-4-1. Namun, Vietnam di bawah instruksi pelatihnya sama sekali tidak terpancing. Mereka merespon dengan struktur 5-4-1 low mid block yang sangat disiplin. Vietnam secara sadar menyerahkan penguasaan bola di area pertahanan Indonesia, namun menutup rapat setiap inci ruang di sepertiga akhir lapangan, final third. Disinilah filosofi proaktif Herdman mulai menemui masalah besar. Ada 3 alasan taktikal utama mengapa filosofi Herdman meleset total di laga ini. 1. Terjebak dalam sirkulasi U-shape of death. Herdman menginginkan penetrasi cepat lewat area zone 14 atau area krusial tepat di depan kotak penalti dan half space. Namun, Vietnam menumpuk 4 gelandang dan 5 bek dengan jarak antar lini tak lebih dari 15 meter. Karena jalur operan vertikal dikunci total, 3 bek tengah Indonesia terpaksa memindahkan bola ke sisi sayap. Dari sayap, karena tidak ada opsi operan ke tengah, bola dikembalikan lagi ke belakang. Pola ini berulang sepanjang pertandingan, membentuk pola operan seperti huruf U di sepertiga tengah lapangan, U-shape passing. Penguasaan bola Indonesia mencapai angka di atas 60%, tetapi itu adalah penguasaan bola pasif. Bola berputar di area yang sama sekali tidak mengancam gawang lawan. Indikator permainan. Timnas Indonesia, Timnas Vietnam. Penguasaan bola, 65% dominan pasif, 35% efektif dan reaktif. Area operan terbanyak, sepertiga tengah dan sayap, sepertiga pertahanan dan serangan balik. Penetrasi zone 14, sangat rendah, terisolasi. Tinggi, lewat serangan balik. Struktur pertahanan, high line, rentan transisi. 5-4-1 low mid block, rapat. 2. Kehancuran struktur rest defense. Rest defense adalah penataan posisi pemain bertahan saat tim sedang melancarkan serangan. Dalam sistem 3-2-5 Herdman, ketika kedua wingback naik sangat tinggi, 2 gelandang bertahan dan 3 bek tengah bertanggung jawab mengamankan area belakang dari ancaman serangan balik. Di laga ini, koordinasi rest defense Indonesia berantakan. Ketika bola hilang di sepertiga akhir, jarak antara 2 gelandang bertahan dengan 3 bek tengah terlalu renggang. Vietnam memanfaatkan celah ini secara brutal. Begitu berhasil merebut bola, mereka tidak melakukan build-up lambat, melainkan melepaskan umpan panjang langsung atau direct ball ke ruang kosong di belakang wingback Indonesia yang terlambat turun. 3. Kekakuan in-game management. Seorang pelatih elit diuji saat rencana utamanya buntu. Sayangnya, adaptasi taktikal Herdman dari pinggir lapangan tergolong lambat.
Ketika Vietnam terbukti nyaman menahan gempuran sayap dan siap mengeksploitasi ruang transisi, Herdman tetap memaksakan skema yang sama hingga pertengahan babak kedua. Pergantian pemain yang dilakukan cenderung like for like, posisi sama diganti pemain lain tanpa mengubah struktur atau dinamika serangan untuk memecah blok rapat lawan. Taktik pelatih adalah peta jalan, namun pemain adalah eksekutornya. Di lapangan, para penggawa Garuda mengalami breakdown performa di beberapa lini krusial. 1. Masalah first touch dan keputusan di bawah tekanan. Untuk membongkar pertahanan blok rendah seperti Vietnam, pemain membutuhkan first touch yang mengarah ke depan atau progresif dan eksekusi cepat 1-2 sentuhan. Dalam laga ini, para pemain lini tengah dan depan Indonesia kerap melakukan kesalahan kontrol dasar. Sentuhan pertama yang memantul terlalu jauh memberi waktu bagi pemain bertahan Vietnam untuk mendekat dan melakukan tackle atau menutup ruang tembak. Akibatnya, momentum serangan yang seharusnya menjadi peluang emas langsung menguap. 2. Isolasi lini depan dan kurangnya pergerakan tanpa bola. Penyerang tengah Indonesia tampil terisolasi. Hal ini terjadi karena pergerakan tanpa bola atau off-the-ball movement dari para pemain nomor 10 dan wingback sangat statis. Mereka cenderung berdiri menunggu bola di kakinya masing-masing, bukannya melakukan lari memotong atau decoy runs untuk menarik bek lawan keluar dari posisinya. Ketika penyerang tidak mendapat suplai bola matang dari tengah dan opsi umpan silang selalu dipatahkan oleh bek jangkung Vietnam, lini depan Indonesia kehilangan taji sepenuhnya. 3. Miskomunikasi transisi negatif. Saat Vietnam melakukan serangan balik, terlihat jelas adanya keraguan di lini belakang Indonesia. Siapa yang harus keluar menekan bola atau step up, dan siapa yang harus melapis atau drop cover. Keraguan sepersekian detik ini terbukti fatal pada proses terciptanya gol Vietnam. Bek tengah terdorong keluar terlalu jauh tanpa ada cover dari gelandang bertahan, meninggalkan lubang menganga di jantung pertahanan yang dengan mudah dimaksimalkan oleh penyerang lawan. Sepak bola Asia Tenggara di ajang Piala AFF memiliki karakter yang sangat spesifik. Ini adalah panggung di mana pragmatisme, ketahanan fisik, dan kedisiplinan taktis seringkali menjadi penentu utama, melebihi gaya permainan yang indah. Vietnam membuktikan bahwa mereka adalah master dari sepak bola efisien. Mereka tidak peduli kehilangan dominasi penguasaan bola selama mereka memegang kendali atas ruang, control of space. Bagi John Herdman, laga ini adalah proses adaptasi yang menyakitkan. Membawa filosofi sepak bola modern ke timnas Indonesia membutuhkan waktu, latihan repetitif, dan yang terpenting, fleksibilitas taktis. Memaksa tim bermain dengan garis pertahanan tinggi dan penyerangan total tanpa memperhitungkan kejelian lawan dalam melakukan serangan balik adalah sebuah perjudian beresiko tinggi yang malam itu berakhir kekalahan. Ada 3 catatan evaluasi utama dari kekalahan Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2026 ini. Penguasaan bola harus memiliki progresi. Menguasai bola 60% lebih tidak ada artinya jika sirkulasi bola hanya terjadi di area luar pertahanan lawan tanpa penetrasi ke zone 14. Benahi transisi pertahanan rest defense. Garis pertahanan tinggi wajib diimbangi dengan kedisiplinan gelandang bertahan dan bek sayap dalam respon momen kehilangan bola. Fleksibilitas taktis pelatih. John Herdman harus menyiapkan plan B yang lebih pragmatis ketika menghadapi tim dengan pertahanan blok rendah yang disiplin. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun dalam kompetisi berformat kompetisi, ia harus dijadikan bahan evaluasi cepat. Skuad Garuda harus segera bangkit, mengevaluasi kesalahan individu maupun taktis, dan memastikan kesalahan serupa tidak terulang di laga-laga berikutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai analisis taktikal pertandingan ini? Apakah kekalahan ini murni karena skema Herdman yang terbaca atau karena kegagalan eksekusi para pemain di lapangan?